Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Rahayu dari Universitas Syahsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah komputer akuntansi. Nah, di sini udah diketahui untuk neraca saldo per 31 Juni 2019-nya, terus juga ada daftar kode bantu, dan juga ada transaksi yang nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, dimintanya ini kita catatlah transaksi untuk siklus akuntansi dimulai dari pembuatan menu utama, akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Di sini kita udah buat Excel-nya dulu, untuk sheet-sheetnya juga udah dimasukin semua. Di sini kita insert aja latar belakangnya untuk menu utamanya. Sesuaiin dulu. Terus klik insert, shape. Di sini kita tulis PT FEBRC per 31 Juli 2019. Terus dirapihin dulu. Situ klik insert shape lagi. Terus sini. Copy aja. Terus dipaste. Di sini kita tulis nama akun. Terus di sini kode bantu. Di sini jurnal umum. Buku besar pembantu. Bawahnya neraca saldo. Situ neraca lajur. Laporan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Itu kita rapihin aja. Buat time enrollment, sesuaiin. Nah, di sini kalau udah rapi, kita buat hyperlink biar nanti kalau kita pencet ini, kotak ini bisa langsung ke sheet yang mau dituju. Klik kanan, terus klik hyperlink, klik place in this document. Ini sesuaiin sama namanya. Ini kan akun, berarti di akun. Terus oke. Kode bantu juga sama. Hyperlink ke kode bantu. Oke, terus jurnal umum. Hyperlink jurnal umum, oke. Buku besar. Buku besar pembantu. Neraca saldo. Neraca lajurnya juga.
Laporan perubahan ekuitas. Dan terakhir laporan posisi keuangannya. Nah, jadi kita pencet nanti langsung bisa. Kita terus mau ke sheet akun. Nah, di sini ada pos saldo dan pos laporan. Di sini kita buat drop list-nya. Drop caranya itu di pos saldo kita masukin pakai ke data, terus data validation, any value-nya, allow-nya di sini kita ganti list, ignore blank-nya di uncheck list, source-nya itu debit dan credit. Situ kita masukin debit aja dulu, terus drag sampai bawah. Nah, untuk di sini kan ada beberapa akun yang harusnya ada di kredit. Contohnya kayak akumulasi, utang, dan lain-lain. Nah, ini kita jadiin ke kredit aja. Sampai biaya pengisi utang gedung. Nah, untuk di private dia kan debit, jadi kita ubah debit lagi. Terus untuk biaya gaji ini juga tadinya kan debit ya. Diubah lagi aja ke debit. Nah, udah. Di pos laporan juga dibuat untuk neraca dan laba ruginya pakai drop list. Data validation, ini value-nya ganti ke list, terus information checklist, source-nya itu neraca, titik koma laba rugi, titik koma strip. Oke. Terus untuk neraca di copy sampai bawah. Dimulai dari penjualan sampai biaya itu dia laba rugi. Nah, udah ini akun udah dimasukin listnya. Terus ke kode bantu. Di status kita juga buat untuk drop list. Pakai data validation, any value-nya ke list, terus ignore blank uncheck list, source-nya itu utang dan piutang. Oke. Dan di sini kita masukin utang dulu aja sampai bawah. Ini kita lihat yang ada di soalnya. Dan di sini kan untuk toko Lokakarya sampai ke Geraha Muda utang, Jaya Raya sampai Putri Ayu piutang. Berarti dari Jaya Raya sampai ke Putri Ayu itu piutang. Nah, yang di kosong-kosong ini kita ganti strip. Nah, udah selesai. Terus kita ke jurnal umum. Untuk jurnal umumnya di sini udah saya masukin di copy dari sheet akun dan juga sheet kode bantu. Terus kita masukin transaksi yang ada di soal. Sebelum itu, kita buat range datanya dulu yang di akun. Kita blok kode 1101 sampai 5107. Klik formulas, lalu itu define name. Namanya kita ubah jadi kode akun. Terus oke. Terus dibuat lagi. Ini kita blok semua. Totalnya nggak usah. Bisa pakai cara yang tadi atau bisa langsung klik yang ada di sini. Ini kita ubah namanya daftar akun. Di kode bantu itu juga sama. Kodenya blok, terus ganti namanya kode bantu. Terus di blok semua, ini namanya daftar bantu. Kalau udah, kita balik ke jurnal umum. Nah, di sini, di bawah kode nama nomor akun yang ini, kita buat drop list. Caranya kayak tadi, di data validation, diganti ke list. Itu source-nya ini, ketik sama dengan kode underscore akun, klik OK. Di sini kita drag sampai bawah.
sesuaiin. Habis itu di nama akun, bawah nama akun ini kita pakai rumusnya VLOOKUP. Klik formulas, terus insert function, masukin VLOOKUP, habis itu oke. Untuk lookup value-nya ini yang B38, terus table array-nya itu daftar akun. Kolom index number-nya di kolom kedua, range lookup-nya yang false. Klik OK, di situ tarik sampai bawah. Nah, udah. Kita langsung masuk ke transaksi pertama. Transaksi pertama itu dia tanggal 1 Juli 2019, pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Berarti jurnal itu biaya iklan debit kas kredit. Masukin dulu tanggalnya 1 Juli, di copy aja. Nah, di sini kita masukin kode akun untuk biaya iklan itu ada di kode ke 5103. Ini kita cari 5103-nya. Di sini langsung keluar biaya iklan. Terus di akun kreditnya itu ya kan kas. Kalau kas itu dia 1101. Ini kita masukin aja 1101. Nah, untuk biaya iklan kasnya di sini nama akunnya udah keluar. Di keterangannya di sini kita tulis pembayaran beban iklan. Terus copy aja untuk angkanya sebesar 275.000. Di copy lagi, taruh kredit. Transaksi kedua, tanggal 2, diterima pembayaran piutang dari Genta Sajaya sebesar 1.500.000. Jurnalnya kas debit piutang dagang kredit pada tanggal 2 Juli. Ini kita copy. Piutang dagang itu, kas itu kan tadi 1101. Terus untuk piutang dagang kreditnya itu 1102. Keterangannya penerimaan piutang. Di copy aja sebesar 1.500.000. Nah, terus kan tadi ini kan transaksi untuk utang piutang ya. Jadi kita untuk si Genta Sanjaya kita masukin untuk jurnal khususnya itu untuk si Genta Sanjaya. Di sini di bawah ini kita copy lagi tanggalnya. Nah, di drop list ini kita ubah. Tadi kan daftar kode akun. Kita ubah jadi di sini kode bantu di data validation. Kode akunnya kita ubah namanya kode bantu. Terus klik OK. Terus VLOOKUP-nya juga diubah. Daftar akun ini diubah jadi daftar bantu. Terus enter. Nah, untuk si Genta Sanjaya itu dia kan PJB 02. Nah, di sini udah keluar. Keterangannya samain aja. Angkanya 1.500.000 ada di kredit. Karena piutang kita berkurang. Nah, untuk membedakan dari jurnal umumnya, ini kita tandain. Terus lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 8 Juli, dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Di sini tulis tanggalnya 8 Juli 2019. Terus jurnalnya itu asuransi dibayar di muka pada kas. Asuransi dibayar di muka itu 1103. Kasnya 1101. Keterangannya pembayaran premi asuransi.
Copy, angkanya itu 9.500.000. Tanggal 13 Juli membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. Sini tulis tanggalnya, 11 Juli 2019. Copy. Jurnalnya itu berarti perlengkapan kantornya debit, kreditnya utang dagang. Perlengkapan kantor itu 1105, utang dagangnya 2101. Ini tulisannya pembelian perlengkapan kantor sebesar 500.000. Nah, di sini jangan lupa kita juga buat jurnal khususnya ini untuk si toko Lokakarya. Nah, caranya itu sama kayak yang tadi yang Genta Sanjaya, cuma biar lebih gampangnya kita copy aja yang ini, rumus yang ini, habis itu langsung dipaste. Terus di sini jangan lupa ubah buat si toko Lokakaryanya. Toko Lokakarya itu PBA 01. Nah, di sini udah keubah jadi toko Lokakarya. Untuk keterangannya di copy, 500.000-nya itu ada di kredit karena utang dagang kita bertambah. Transaksi berikutnya tanggal 19 Juli dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Tulis di sini tanggalnya 19 Juli 2019. Di copy lagi. Jurnalnya berarti utang dagang pada kas. Keterangannya untuk pembayaran utang. Pembayaran utang sebesar 1.500.000. Jangan lupa jurnal untuk si PT Graha Mudanya. Sini copy lagi. PT Graha Muda itu PBB 02. Bayaran utang 1.500.000-nya ada di kolom debit karena utang dagang kita berkurang. Kemudian tanggal 21 Juli dijual barang dagang kepada toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Tanggal 21 Juli 2019. Jurnalnya itu berarti kas 101 pada penjualan 4101. Keterangannya penjualan barang. Terus debitnya itu sebesar 7.500.000. Kreditnya sama. Nah, di sini kita nggak pakai jurnal khususnya karena dibayarin secara tunai. Ke transaksi berikutnya 21 Juli lagi diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Karena tanggalnya sama, di copy aja. 1101 kas pada piutang dagang 1102. Di sini penerimaan piutang. Sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya yang ini untuk si Yusuf Ananta di copy lagi. Ubah ke Yusuf Ananta yaitu PJB 01. 1.500.000-nya ada di kolom kredit.
Tanggal berikutnya tanggal 23 Juli 2019. Dijual barang dagang kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, dengan syarat ini berarti dia dijualnya secara kredit. Berarti jurnalnya piutang dagang di debit, penjualannya di kredit. Ini tulis tanggal 23 Juli 2019. Piutang dagang itu 1102. Penjualan 4101. Penjualan barang. Keterangannya, di sini debitnya 3 sebesar 10 juta. Kemudian jurnal untuk si PT Seraya Makmur. Di copy lagi. PJB 03. Seraya Makmur PJA 03. Penjualan barang 10 jutanya ada di kolom debit. Karena piutangnya bertambah. Transaksi berikutnya masih tanggal 24 Juli. Dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJ 01. Nah, dengan nomor faktur ini berarti kita juga melakukan penjualan secara kredit. Berarti piutang dagang pada penjualan. Penjualannya 4101. Penjualan barang besar 3 juta. Nah, ini penjualan kreditnya untuk si PT Jaya Raya. Ini copy lagi. Jaya Raya itu akunnya PJA 01. 3 jutanya ada di debit. Kemudian masih tanggal 24 Juli dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda 5 juta tunai. Tanggal 24 Juli, di copy lagi aja. Keterangannya itu berarti dia kas pada penjualan. Penjualan barang sebesar 5 juta. Tanggal 25 Juli diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu 2.500.000. Jurnalnya kas pada piutang dagang. Penerimaan piutang sejumlah 2.500.000. Untuk Putri Ayunya itu di copy lagi yang ini. Putri Ayu itu PJB 03. 2.500.000-nya ada di kolom kredit. Transaksi terakhir itu tanggal 28 Juli dibayar utang dagang kepada toko Malika 250.000. Berarti jurnalnya itu utang dagang 2101 pada kas 1101. Tanggalnya tadi 28 Juli.
Pembayaran utang senilai 250.000. Lalu ini kita copy lagi. Untuk si toko Malika itu PBA 03, 250.000-nya ada di kolom kredit. Karena utang dagang kita berkurang. Nah, di sini udah jadi untuk jurnal umumnya. Kita lanjut ke buku besar. Nah, untuk buku besar di soal tadi kan kita bisa pakai bisa pakai format pivot table atau advanced filter. Nah, di sini saya mau pakai yang formatnya pivot table. Sini kita klik insert, terus pivot table, table range-nya kita ke jurnal umum, di blok semuanya. Existing worksheet, choose-nya, terus klik OK. Nah, di sini untuk nomor akun, kita masukinnya ke filter, report filter. Kemudian tanggal dan keterangan itu masuknya ke raw labels. Values-nya itu debit dan credit. Nah, ini karena berantakan, di sini kita di tanggalnya kita benerin. Klik terus field setting. Subtotalsnya ganti none. Layout and print-nya kita ke show item labels in tabular form. Nah, di sini count of debit-nya kita ubah. Klik field setting, terus klik sum. Oke, atau bisa juga kita langsung klik 2 kali, lalu pilih sum. Oke. Nah, di situ, ini di label ini kita ubah namanya tanggal. Kemudian di bawah nomor akun ini kita tulis nama akun. Habis itu kita pengen buat titik 2 otomatis. Titik 2 otomatisnya itu ke klik more number formats, terus custom, pilih yang ini. Ini karena belum ada, di sini kita buat aja titik 2 otomatisnya itu rumusnya itu kita di sini klik add, terus tanda bintang, spasi, titik tanda petik, titik 2 tanda petik. Di situ klik OK. Di sini udah muncul titik 2 otomatisnya. Di nomor akun juga dibuat juga. Lalu klik OK. Di sini kita copy. Nah, ini kita ubah namanya pos saldo. Yang ini namanya saldo awal. Di situ di nama akun ini kita masukin rumus VLOOKUP. Kan tadi kan kita bisa pakai klik formulas atau bisa langsung sama dengan terus VLOOKUP. Lookup value-nya yang B5, titik koma, table array-nya daftar akun, titik koma, kolom index number-nya 2, titik koma yang false. Ini kita copy, taruh di pos saldo dan saldo awal. Ini jangan lupa diubah, lookup value-nya B5, sama kolomnya itu untuk pos saldo kolom ketiga. Terus yang saldo awal, ubah juga, lookup value-nya B5, untuk kolomnya itu kolom kelima dan kolom keenam. Caranya itu, di sini kita ubah 5, terus di sini kita klik plus, copy aja rumusnya. Yang 5 ini ganti 6. Lalu klik OK. Nah, ini kenapa di pos saldo 3, terus saldo awal 56, di sini kita lihat dari acuannya akun.
di daftar akun ini kan kalau, pos saldo itu tadi kan kolom 3 itu yang C. Terus untuk saldo awal itu kolom 5, kolom 6 debit kredit. Nah, kalau udah di sini kita mau munculin untuk pos saldonya. Di sini kita klik options, terus ke field item and sets, calculated field. Nah, di sini kita tulis namanya saldo. Formulanya itu debit, insert field, terus dikurang kredit, insert field. Habis itu add, klik OK. Nah, udah muncul. Terus yang di all ini kita ubah, kita misalnya mau ke akun kas. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul totalnya 106.475.000 untuk akun kas. Nah, habis itu kita buat yang untuk akun-akun yang lainnya. Kalau buat mau akun yang lainnya itu kita langsung copy aja. Terus klik enter. Paste. Terus kalau misalnya kita mau ke akun yang utang dagang. 101. Klik OK. Nah, ini kan dia saldonya, pos saldonya di kredit. Saldo normalnya. Jadi di sini nggak perlu pakai tanda kurung. Nah, buat ngilangin tanda kurung ini kita kita blok, terus ubah ke more number formats, klik custom. Di sini kita pilih yang ini. Lalu klik OK. Dan di sini biar kurungnya hilang. Nanti untuk akun-akun yang lainnya juga di copy paste saja, langsung kita ganti di sini aja. Nah, gini untuk buku besarnya, terus kita langsung ke buku besar pembantu pakai pivot table juga. Table range-nya itu di jurnal umum, sama kayak tadi. Klik OK. Nah, di sini kita masukin nomor akun, itu dia ke report filter. Di situ tanggal sama keterangannya ke raw labels. Values-nya ini debit dan kredit. Dirapin lagi. Noun, terus ini show item. Oke. Ganti ke sum. Sini ubah namanya jadi tanggal. Terus kita juga di sini di bawah nama nomor akun kan kalau tadi nama akun, kalau di sini nama relasi. Terus dibuat apa namanya? Titik 2 otomatisnya. Nomor akun juga. Terus kita copy untuk pos saldo dan saldo awal. Di nama relasi kita pakai rumus VLOOKUP lagi. Lookup value-nya B5, titik koma, table array-nya itu kalau tadi daftar akun, sekarang daftar bantu, titik koma, kolom index number yang kedua, titik koma, false. Terus di copy, paste. Jangan lupa lookup value-nya yang B5, terus kolomnya itu kolom ketiga. Di saldo awal juga diganti lookup value-nya B5, kolomnya itu kolom keempat. Nah, kenapa kolom 3 dan kolom 4? Kalau tadi acuannya yang akun, kalau buku besar pembantu acuannya yang kode bantu. Nah, ini. Habis itu kita mau masukin pos saldonya.
karena tadi saldonya kita udah masukin, jadi kita langsung checklist aja saldo, jadi langsung keluar. Nah, di all ini kita misalnya mau masukin yang, dilihat ini yang piutang dulu, yang PT Jaya Raya. PT Jaya Raya itu PJA 01. Kita masukin PJA 01, klik OK. Nah, di sini udah keluar saldo awalnya 6 juta, terus saldo akhirnya itu 9.500.000 untuk piutang. Habis itu kita copy lagi untuk masukin akun-akun yang lainnya, semuanya itu. Cuman di sini saya cuma masukin 2 doang untuk piutang dan utang. Nah, kalau untuk utang itu kita masukin yang PBA 01, klik OK. Ini kan karena masih ada kurungnya, di sini kita ubah lagi untuk di saldo normalnya. Kayak ini, terus klik OK. Nah, untuk goal besar pembantu seperti ini, kemudian kita lanjut ke neraca saldo. Untuk neraca saldo, saya juga buat pakai pivot table, insert pivot table, table range-nya juga sama, tetap jurnal umum. Di situ existing worksheet, klik OK. Nah, di sini kalau di neraca saldo ini kita masukin yang di nggak masukin di particular. Jadi nomor akun itu kita masukinnya ke row label, sama nama akunnya juga ada di row labels. Habis itu untuk value-nya itu yang saldo. Nah, ini karena berantakan kita rapiin lagi nomor akunnya. Caranya sama. Lalu klik OK. Nah, di sini kita jangan lupa ganti ke accounting. Nah, terus di row labels ini ubah namanya nomor akun. Terus karena di sini yang kode bantunya masih ngikut, ini kita hilangin aja. Klik ini, terus tinggal di unchecklist-in aja. Biar hilang. Klik OK. Ini hilang. Terus kalau di neraca saldo itu kan ada debit kredit. Di sini belum ada, jadi kita masukin dulu aja manual, tulis debit kredit. Terus dirapihin, samain warnanya. Nah, di sini kita copy yang dari sini. Cuma kopinya itu klik sama dengan, jangan langsung dipencet. Kita klik sendiri C6-nya. Nah, habis itu di drag sampai bawah. Nah, kan ada beberapa akun yang saldonya itu di kredit. Nah, yang saldo kredit ini kita hapus di debit. Kita pindahin ke yang kredit. Untuk akumulasi pencatatan gedung, terus sama dengan, terus klik yang C13 ini kan. Nah, biar ngilangin tanda kurungnya ini, sebelum masukin C13-nya, kita tambahin tanda min. Bentar. Itu di drag sampai yang penjualan. Yang price-nya dihapus saja karena ada di debit. Nah, kalau udah, di sini kita pengen hilangin kolom saldonya. Nah, tapi kalau langsung dihilangin ini kan bisa langsung di-unchecklist saja. Cuma kalau begini, debit kreditnya masih tetap hilang. Langsung hilang. Jadi kita pakai paste spesial dulu. Caranya di debit kreditnya kita blok dulu. Habis itu klik Ctrl C, Ctrl plus C. Habis itu klik Alt. Di keyboardnya lagi pencet yang huruf E, terus huruf S. Dan di sini paste spesial yang muncul, pilih yang values.
lalu klik OK. Ini udah ke fase spesial. Jadi kalau mau ngilangin saldonya, udah bisa. Dihapus saja, terus kita rapihin. Jangan lupa di akhirnya ini kita pakai rumus sum atau auto sum. Terus bisa pakai cara tadi atau langsung di copy. Atau bisa langsung ditarik aja. Di sini ada balance, neraca saldonya. Jadi ini untuk neraca saldo, kita lanjut ke neraca lajur. Untuk neraca lajur di sini saya juga udah buat formatnya. Untuk di kode akun sini, sebelum mulai di neraca lajur atau worksheet ini, pastiin dulu mulai awal masukin kode akun, nama akun gitu-gitunya itu ada di A6. Harus sama kayak yang ada di jurnal umum dan di akun. Terus kalau misalnya ini sebelum yang kita merge, ini di unmerge dulu, biar nanti bisa ngeblok ini. Di jurnal umum sama akun juga samain, kita lihat, cek. Nah ini mulainya kan A6, terus juga di unmerge. Jurnal umumnya sama, di unmerge juga. Begini mulainya A6. Kalau udah pastiin itu semua, kita bisa langsung mulai pengerjaan neraca lajurnya. Untuk di kode akun, di sini kita tulis saja sama dengan kode akun. Terus kita klik 2 kali. Sampai bawah aja. Ditarik. Nah. Terus untuk nama akunnya, kita pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya A6, titik koma, daftar akun, titik koma, kolom kedua, titik koma yang false. Di situ, klik 2 kali. Nah, untuk pos saldo pakai VLOOKUP juga, rumusnya sama, jadi copy aja. Cuman yang bedain nanti, jangan lupa diubah lookup value-nya yang A6, dan di sini itu kolom ketiga untuk pos saldo. Terus klik 2 kali lagi. Nah, untuk neraca saldo debit, ini kita pakai rumus sum if dan if. Nah, ini rumusnya kita agak panjang ya. Kita masukin dulu rumus if-nya. Untuk logical test-nya itu yang C6, titik koma, C6, terus sama dengan tanda petik, debit, tanda petik, titik koma, masukin rumus sum if. Range-nya itu kita ke daftar akun. Terus blok yang kolom A, titik koma, klik yang A6, titik koma, yang akun di debit atau E. Jadi tutup kurung, dikurang. Nah ini karena rumusnya sama, jadi di copy aja. Habis itu ditambah rumus sum if. Range-nya itu kita ke jurnal umum, nomor akun atau kolom B, titik koma, ke neraca lajur, A6, titik koma, jurnal umum lagi yang debit atau kolom E. Tutup kurung. Di situ dikurang. Nah ini kita copy aja sum if-nya yang tadi sebelumnya, di copy, paste. Cuma yang membedakan itu yang jurnal umum yang E ini kita ubah ke yang jurnal umum F atau kredit.
Jadi itu tuh debit dikurangi dengan kredit. Terus kalau udah titik koma, 0, value equals-nya itu yang 0. Terus tutup kurung. Klik enter. Teman-teman sebelumnya maaf, ada kesalahan. Yang di sini nih, kita kopinya itu yang if-nya nggak perlu di-copy lagi. Jadi kita langsung ke rumus yang sama if aja. Ini dihapus. Terus kita klik enter lagi. Nah, di sini udah muncul. Terus di klik 2 kali. Kemudian yang untuk di neraca saldo kredit, ini rumusnya sama. Cuma ada beberapa yang beda, jadi kita copy aja di kreditnya. Paste. Nah, yang debit ini kita ubah namanya kredit. Terus yang di sum if, jurnal umumnya ini, yang neraca lajur, jurnal umum, yang E ini kita ubah jadi F, atau yang kredit. Terus yang F ini yang di terakhir, kita ubah jadi kolom E, atau kolom debit. Terus klik enter. Itu klik 2 kali. Nah, untuk di pos laporan, ini rumusnya sama kayak di pos debit, pos saldo. Jadi kita copy aja. Yang membedakan di sini kita kolomnya itu kolom keempat. Di situ klik enter. Klik 2 kali. Udah. Terus yang di laba rugi, debit kita pakai rumus if. Nggak sepanjang rumus yang di neraca saldo. Rumusnya masukin rumus if. Terus logical testnya F6 sama dengan tanda petik, tulis laba rugi, tanda petik lagi, titik koma, yang di neraca saldo debit atau D6. Titik koma 0, tutup kurung. Ini kita klik 2 kali. Terus yang di kredit juga, kita copy aja rumusnya. Yang membedakan ini, untuk value if true-nya itu, kita pakai yang E6, karena ada di kredit. 2 kali. Di neraca, rumusnya sama kayak laba rugi debit. Jadi di copy aja. Cuma yang laba rugi ini kita ubah namanya jadi neraca. Terus yang kredit juga di copy dari laba rugi, di paste. Yang laba rugi ini kita ubah namanya jadi neraca. Nah, kalau udah di bawah sini kita jumlahin. Di sini tulis total. Pakai rumus auto sum aja. Ini ditarik. Nah, ini juga jumlahin. Nah, untuk yang di neraca saldo ini, dia kan udah balance, 213.875. Tapi yang laba rugi sama neraca belum balance, karena ini emang nantinya untuk kita hitung dapat laba atau ruginya. Nah, karena di kredit ini lebih besar daripada kreditnya, berarti ini kita masuk ke laba, karena penjualannya lebih besar daripada bebannya. Jadi di sini kita tulis laba. Di sini tulis sama dengan kredit dikurang dengan debit.
Di neracanya juga sesuaiin sama dengan debit dikurang kredit. Nah, di sini udah balance labanya sebesar 121.750. Terus di bawahnya kita jumlahin aja. Di sini udah balance semua. Yang ini untuk neraca lajur. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi di sini saya udah buat formatnya juga. Untuk kode akunnya ini kita kopinya dari sheet akun. Dari sheet sini yang laba rugi dari penjualan sampai biaya penyusutan gedung. Jadi untuk di nama akunnya kita langsung aja pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu yang A6, titik koma daftar akun, titik koma, kolom 2, titik koma yang false. Ini kita copy aja. Nah, di sini di bawah penjualan kita tulis namanya jumlah pendapatan. Di bawah biaya namanya jumlah biaya. Untuk di kolom jumlah penjualan ini kita pakainya rumus sum if. Untuk range-nya itu kita yang A6 terus titik koma salah maaf. Sum if untuk range-nya itu kita ke neraca lajur kolom A atau kode akun titik koma ke laba rugi kolom A6-nya terus titik koma ke neraca lajur lagi yang kolom laba rugi debit atau kolom G. Di situ tutup kurung ditambah. Nah, ini kita copy lagi rumusnya sum if-nya paste. Yang membedakan neraca lajur yang debit laba rugi debit ini kita ubah jadi laba rugi kredit atau kolom H. Jadi debit ditambah dengan kredit. Kemudian klik enter. Ini kita copy aja rumusnya sama ini. Terus untuk jumlah pendapatannya di jumlah biayanya juga dijumlah. Nah, di sini kita tulis laba ruginya itu didapat dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Sebesar 121.750. Nah, kita lihat neraca lajurnya apakah sama. Nah, ini sama 121.750. Kemudian kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini udah saya buat juga kode akunnya, diambil dari sheet akun juga. Untuk nama akunnya itu kita pakai rumus VLOOKUP kayak yang di laporan laba rugi, modal indah, price indah. Terus laba bersihnya itu kita ambilnya dari laporan laba rugi. Nah, untuk rumus di modalnya ini, kita masukin rumusnya sum if juga. Untuk range-nya itu, ada di neraca lajur, kolom A, itu titik koma, ke perubahan ekuitas lagi, di kolom A6, titik koma, ke neraca lajur, kolom yang J, neraca kredit. Tutup kurung, dikurangi, ini copy aja rumusnya, paste lagi. Nah, ini yang bedain yang terakhir, neraca lajur J ini kita ubah jadi yang neraca lajur yang kolom I atau neraca yang debit. Jadi kredit dikurang sama debit. Terus enter. Kita break sampai price. Yang laba bersihnya kita ambilnya dari laporan laba rugi. Di situ di total
Jumlah ekuitasnya 173.625. Untuk kemudian yang terakhir, laporan posisi keuangan. Nah, ini udah saya masukin juga kode akunnya dari sheet akun, terus nama akunnya itu juga yang pakai VLOOKUP, kayak yang di laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ini kita sesuaiin sama kelompok akunnya, aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di sini jumlahnya kita mulai dari yang kas. Di kas ini kita pakai rumus sum if. Range-nya itu kita ke neraca lajur, kolom A, titik koma, balik ke posisi keuangan, kolom A8, titik koma, ke neraca lajur, kolom I atau debit. Terus tutup kurung, dikurang, rumusnya sama, di copy aja. Yang membedakan yang terakhir, yang neraca lajur I ini dihapus. Jadi yang neraca lajur yang di kredit atau kolom J. Jadi itu debit kredit. Klik enter. Terus kita turunin sampai yang akumulasi penyusutan gedung. Untuk jumlah aset lancarnya dijumlah, di total. Aset tetapnya juga. Nah, jumlah aktiva didapat dari jumlah aset lancar ditambah sama jumlah aset tetap. Kemudian yang untuk kewajiban atau liabilitas. Nah, ini rumusnya kita sama, copy aja rumus yang ini. Tapi yang bikin bedanya itu ganti kolom. Yang I ini kita ubah ke J. Yang J ini kita ubah ke kolom I. Jadi kredit dikurangi sama debit. Terus enter. Terus di drag. Di total. Nah, untuk yang ekuitas, modal indah ini kita ngambilnya dari laporan perubahan ekuitas. Ini. Nah, untuk jumlah pasifannya kita ambil dari total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Nah, untuk aktiva pasifanya udah balance sebesar 181.375.000. Nah, di sini udah selesai siklus akuntansinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.